Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara merasakan hadirat Tuhan? Amin. Saudara merasakan enggak bahwa ada damai sejahtera setiap kali kita memuji menyembah Tuhan? Amin. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya percaya hari lepas hari seharusnya hidup kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Bukan semakin melemah, bukan semakin undur, tapi semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, dibilang orang benar itu akan seperti rembang tengah hari. Semakin hari semakin bersinar, semakin menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita masuk di bulan yang baru. Siapa yang percaya bulan Agustus adalah bulan yang salah satu bulan yang cukup spesial bagi kita, bangsa Indonesia. Karena sebentar kita akan merayakan hari Independence Day-nya kita, hari kemerdekaan kita. Yang keberapa masih ingat? Wah, ada yang sudah nggak ngikutin lagi. Udah 80 tahun kita merdeka. Tapi sayang, masih banyak hal yang masih perlu kita perjuangkan. Dan biarlah itu terus menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan di bangsa ini, amin. Kita terus menghadirkan kemuliaan Tuhan. Kita terus rindu menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi bangsa ini, amin. Kita sebagai anak bangsa ini, kita juga harus turut berjuang, katakan berjuang. Ya, kita harus berjuang saudaraku. Ya, walaupun kita sebagai orang percaya seringkali ditindas, seringkali dianiaya, seringkali diusahakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk disingkirkan. Tapi percayalah, tidak ada yang salah Tuhan menempatkan kita menjadi anak bangsa ini. Tuhan terus mau jadikan kita berkat dan terangnya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, amin. Dan bulan ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana Tuhan itu adalah kemuliaan kita, amin. Dan hari ini kita akan belajar tentang Tuhan itu terang hidupku. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu terang hidup kita? Tadi lagu yang cukup baru ya, belum pernah dinyanyikan ya. Tapi sejak Epin pilih lagu itu, saya ikutin. Wah, itu lagu kalau betul-betul diresapi kata per kata, itu sangat memberkati. Amin. Kita ini nggak pernah bisa lepas dari Tuhan. Lepas dari Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Amin. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ada brother and sister kita dari negara lain yang datang. Saya minta untuk bisa angkat tangan di tempat saja. Can you raise your hand? Guys. There is no stranger in the house of the Lord. Oke? Tidak ada orang asing di rumah Tuhan. Kita semua adalah keluarga. We are family of God. Amin. Kita semua ini keluarga Allah. Kita ini keluarga Tuhan yang sangat dikasihi dari segala bangsa, suku dan bahasa. Amin. Most welcome to our church. Silakan untuk nanti bisa kenalan dengan mereka dan sambut mereka seperti saudara sendiri. Jangan pandang mereka seperti orang asing. Pandanglah mereka seperti saudara yang sudah lama tidak bertemu. Amin. Ada amin? Baik, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Kita akan baca sama-sama karena cuma satu ayat. Hari ini saya nggak akan khotbah secara ekspositori, nggak akan saya jabarin satu-satu per kata ayatnya. Saya akan mengkhotbahkan apa yang menjadi maksud dan tema dari ayat ini. Ya, jadi tangkap dulu
maksud saya akan khotbah ini. Amin. Ya, saya nggak akan jelaskan secara teologis dan mendetail, tapi secara temanya apa yang dinyatakan Tuhan di sini. Ya, mari kita baca sama-sama 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Amin. Kalau mau dijelaskan secara kata per kata, ini dalam sekali. Makanya dengan pernyataan ini, ahli-ahli Taurat tuh banyak yang marah. Banyak yang menyatakan bahwa Yesus itu blasfemi, penghujat Allah. Karena apa? Karena dia menyatakan akulah terang dunia itu. Dalam bahasa aslinya itu ego eimi. Itu sama dengan pernyataan Allah Yahweh waktu menyatakan diri kepada Musa. Akulah, aku. Makanya orang begitu di zamannya Yesus begitu marah dengan pernyataan-pernyataan Yesus. Karena dia menyatakan diri bahwa dia itu juga Allah. Ya. Bapak Ibu, tapi saya tidak akan ke situ. Tidak akan bahas lebih dalam. Saya cuma mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Yesus menyatakan dirinya, akulah terang dunia. Coba bayangkan dunia ini tanpa cahaya 1 hari aja. Siapa yang kalau di rumah tiba-tiba mati lampu seharian, saudara mulai gerah? Apalagi kalau mati lampunya itu dari malam sampai besok malam, 1 hari aja. Wah, PLN kebanjiran telepon, saudaraku. Coba bayangkan, rumah tanpa penerangan sehari aja udah gelap ya. Apalagi dunia kalau nggak ada terang. Tapi saya mau kasih tahu, apalagi hidupmu tanpa Tuhan. Coba bilang sama sebelahmu, kalau hidupmu tanpa Tuhan, gelap. Betapa gelapnya hidupmu. Bahkan ada satu pujian mengatakan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara tahu nggak? Orang bisa hidup tanpa air dalam beberapa hari. Orang bisa hidup tanpa makan beberapa hari. Tapi orang tanpa harapan, hitungannya menit. Hitungannya menit.
Saya bisa bayangkan kalau satu hari tidak ada cahaya sedikit pun di dunia ini, maka orang akan hidup dalam apa? Yang pertama pasti ada ketakutan. Betul? Yang kedua pasti ada kebingungan. Yang ketiga pasti ada kekacauan tanpa arah. Begitulah gambaran hidup manusia tanpa Kristus sebagai terang. Seperti malam yang tanpa bintang dan bulan, hidup kita jadi gelap, kosong, dan berbahaya. Hidup tanpa Tuhan itu sangat berbahaya. Hidup tanpa Tuhan yang ada di dalam hatimu cuma kekosongan semata. Kemarin saya baru ditemuin seseorang. Dia lulusan sekolahnya di luar negeri, punya banyak pengetahuan. Dia salah satu orang yang kaya di kota ini. Ketemu 4 mata. Dia bilang, saya sekolah, saya banyak ambil jurusan, salah satunya psikolog. Saya bisa tahu, pastor, dari sikap ngomong orang aja saya bisa tahu orang itu seperti apa. Dari cara ngomong hamba Tuhan aja saya tahu dia mau arahnya kemana. Dari sikap tubuhnya aja dia juga belajar tentang kesehatan ya. Dari sikap tubuh aja dia bisa tahu orang itu ada kemungkinan sakit apa. Saya dengerin aja dia. Saya tahu dia nemuin saya, pasti ada mau minta nasihat. Setelah dia ngomong panjang lebar, saya cuman kasih perumpamaan tentang orang kaya yang ketemu sama Tuhan Yesus. Di Lukas 18. Halo? Dia kurang apa? Ini orang juga bilang, saya percaya betul sama Yesus. Saya belajar semua buku-buku teologi dari sejak saya remaja. You name it. Buku apa yang gak saya baca? Buku-bukunya siapa? Bukunya Zakarias? Bukunya siapa? Bukunya Pastor Stephen Tong? You name it. Tapi dalam hati saya, Roh Kudus kasih tahu, ada kekosongan di dalam jiwanya. Ingat, firman Tuhan kalau cuma jadi pengetahuan, maka pikiranmu akan digempur sama si jahat. Pikiranmu akan dituduh terus sama si jahat, dicoba untuk dideceive, ditipu sama si jahat. Kalau itu cuma jadi pengetahuan. Tuhan mau firman itu menjadi pohon kehidupan bagi kita. Firman itu menjadi benih yang hidup untuk jiwa kita, bukan menjadi pengetahuan kita. Kalau cuma sekedar pengetahuan, dari sejak di Taman Eden, manusia sudah jatuh karena mendekati pohon pengetahuan. Terlalu banyak orang Kristen ngakunya tahu banyak firman Tuhan, tapi hidupnya tidak mendatangkan kehidupan bagi orang lain. Yang ada cuma pengetahuan, bermain di pikirannya saja. Saya kasih penjelasan tentang orang muda kaya itu. Kurang apa dia? Kaya, muda, tahu semua firman, betul? Sudah tahu dari sejak muda, sama persis dengan orang ini. Tapi apa yang terjadi? Dia masih mempertanyakan, apalagi yang masih kurang untuk aku masuk kerajaan sorga? Halo?
Yesus nggak bilang 2, nggak bilang 3, nggak bilang 4 yang kurang, cuma 1. Cuma 1 lagi yang harus kamu lakukan. Jual seluruh hartamu, kasih orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Betul nggak? Tadi kan ada pernyataan, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku. Amin. Selama kamu punya segala sesuatu, bahkan firman jadi pengetahuan yang banyak dalam hidupmu, tapi kamu gak mengikuti Yesus sebagai muridnya, yang sungguh-sungguh mau mengikuti semua apa yang menjadi perintahnya, kau gak punya terang hidup. Kau sulit akan melihat terang Tuhan. Kau selalu akan merasa ada sesuatu yang kurang, yang kurang, yang kurang. Dunia nggak bisa penuhi kekurangan itu. Cuma Yesus yang bisa penuhi itu. Amin. Karena Tuhan tidak mau diduakan. Katakan sama sebelahmu, Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan nggak mau di dalam hidupmu ada 2 Tuhan. Either kau menyembah Tuhan sungguh-sungguh, atau kau mengejar dunia ini dan segala kekayaan dunia ini, yaitu mamon. Karena cuma mamon yang dibilang Tuhan, yang lain tidak ada. Iblis tidak dibilang Tuhan, mamon dibilang Tuhan. Jadi banyak orang Kristen akhirnya kalah dalam mengikut Yesus karena mamon. Karena mamon. Jadi Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa Yesus itulah satu-satunya terang kehidupan kita. Bukan hartamu, bukan pengetahuanmu, bukan jabatanmu. Jabatan apapun, baik jabatan di dunia kerja, baik di jabatan apapun, di pelayanan, itu tidak menjadi jaminan kita. Jaminan kita cuma 1, Yesus. Nggak ada yang lain. Memang kita harus cerdas, cerdik, betul? Tapi kita harus tahu yang bisa terus menjaga kehidupan kita sampai kepada akhirnya, itu cuma Tuhan. Salomo kurang apa pengetahuan? Menyimpang juga kok dari jalan Tuhan. Halo? Hati-hati, hati-hati. Kita semua ingin jadi orang benar, kita semua ingin jadi orang baik. Tapi kita bisa berubah dengan cepat kalau kita pakai ini kita. Makanya andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan setiap waktu. Ya. Coba kita bayangkan ya. Coba kita bayangkan hidup kita tanpa Tuhan sebagai terang kehidupan kita. Yang pertama yang bakal terjadi. Tanpa Tuhan, hidup akan terus berbenturan. Tanpa terang, apa yang terjadi? Kalau ruangan ini gelap gulita, apa yang terjadi sama kita? Di luar juga nggak ada terang misalnya, semua gelap. Kita bahkan nggak bisa lihat satu dengan yang lain. Apa yang terjadi sama kita? Turun tangga itu saya percaya pasti ada yang tersandung. Pasti ada yang jatuh. Yakinlah orang yang tidak memiliki terang Kristus dalam hidupnya secara rohani, secara moral, secara relasi, pasti akan jatuh pada waktunya. Pasti akan tersandung. Tidak ada pedoman hidup. Kalau tanpa terang Tuhan, tidak ada pedoman hidup dalam hidup kita. Yang terjadi akhirnya apa? Kita berbenturan. Kita akan bertengkar dengan sesama. Bingung ngadapin masalah hidup. Bingung ngadapin dosa yang mengikat.
bingung ngadapin diri kita, kok makin hari kok makin jauh saya dari Tuhan. Orang menjauh dari Tuhan itu sebenarnya gampang lihatnya. Pelan-pelan dia akan menjauh dari persekutuan orang-orang benar. Dia akan lebih senang di luar sana. Kan betul kan? Mazmur 1 katakan apa? Orang benar tidak suka di dalam perkumpulan orang pencemooh. Betul nggak? Sebaliknya, pencemooh, orang yang selalu mengkritik, orang yang selalu cuma menghakimi, orang pasti nggak suka ada di kumpulan orang benar. Nggak nyaman dia. Karena apa? Karena di dalam kumpulan orang benar, kebenaran akan menerangi apapun yang gelap dalam hati kita. Amin. Di situ ada nasihat, di situ ada teguran, di situ ada sesuatu yang membuat kita sadar bahwa kita harus berubah. Makanya beruntunglah kalau engkau punya komunitas yang baik, komunitas yang kuat, komunitas yang mengajari engkau dengan benar. Saya dalam beberapa hari kemarin pergi dalam acara penuh dengan dirjen bimas lah segala macam urusan jabatan itu. Bagi saya jauh lebih penting ketemu dengan orang-orang yang mengasihi saya di Jakarta itu. Orang, bapak rohani saya, ibu rohani saya, dan saudara-saudara seiman saya yang 20 tahun, hampir 30 tahun sama-sama berdiri. Jauh lebih penting. Karena apa? Ada nasihat di situ. Ada saling menguatkan, saling doakan. Kita bisa bicara apa adanya, bercanda apa adanya. Mengingat hal-hal yang baik yang pernah dilakukan Tuhan atas hubungan-hubungan kita. Ada orang yang gampang sekali melupakan hubungan. Ingat, kalau kau dapat teman baru, ya, dan kau anggap dia berlian, jangan lupakan teman lama karena dia emas yang selalu mengikat. Ketemu orang, oh, hebat orang ini, lupa sama teman-teman lamanya. Hati-hati. Sama kita ini juga, seringkali kalau sudah diberkati, dapat mainan baru, dapat berkat banyak, benda-benda segala macam, lupa sama pemberi berkatnya. Dulu sebelum dapat jodoh, sebelum dapat istri atau suami, doanya luar biasa. Sekarang sudah dapat istri, dapat suami, biasa di luar. Nggak pernah lagi kumpul untuk berdoa. Halo? Dulu waktu susah, bisnis susah, ekonomi susah, doanya wah luar biasa, langit terbuka terus. Sekarang giliran diberkati, giliran banyak hal yang baik, mulai jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Baik di rumahnya sendiri maupun di rumah Tuhan. Coba bilang sama sebelah-sebelahmu, jangan gitulah. Dunia bukan jaminan, harta bukan jaminan. Coba lihat Amsal 4 ayat 19. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, orang kalau nggak menjadikan Tuhan Yesus sebagai terangnya, dia seperti orang fasik. Dia tersandung, dia bingung. Kok saya jatuh? Kok saya seperti ini? Kok saya seperti itu?
Seorang teolog William Barclay menulis seperti ini. Yesus adalah terang yang menyinari jalan manusia. Tampaknya manusia hanya berjalan dalam kebutaan rohani dan moral. Sekali lagi, siapa yang percaya bahwa Yesus itu terang hidupmu? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa Tuhan, hidupmu tanpa warna. Saudara tahu nggak, cahaya itulah yang memungkinkan kita untuk melihat keindahan. Betul nggak? Keindahan hidup. Tanpa terang, hidup itu jadi apa? Hambar, menyebalkan, tidak ada gairah. Siapa yang pernah lihat di YouTube itu ada orang yang buta warna? Buta warna nih, dia bisa lihat, tapi dia buta warna. Tapi waktu pertama kali pakai kacamata yang modern sekarang kan bisa, orang yang buta warna bisa lihat warna kan? Apa yang terjadi sama mereka? Apa yang terjadi? Kagum. Wah, buka kayak gini ya. Pasang lagi kacamatanya. Wah, deketin bunga yang biasanya setiap hari dia lihat, dia lewati tanpa warna. Hambar. Tidak menyenangkan. Tapi ketika ada warna, ada hal yang dibukakan. Amin. Terang Tuhanlah yang membuat kita punya warna dalam hidup. Kita juga bisa lihat warna sahabat kita, warna saudara kita, warna teman-teman kita, warna pemimpin kita. Amin. Tidak ada yang sempurna, tapi saling melengkapi. Begitu juga dengan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada yang namanya sukacita. Tidak ada yang namanya pengharapan. Tidak ada, saudaraku. Amsal 16 ayat 11 dikatakan apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Kalau Yesus berjalan di depanmu, dia terangmu, maka sepanjang perjalananmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada sukacita, ada warna dalam hidup kita, ada hal yang patut kita syukuri dalam hidup ini. Ini lihatnya, kalau sudah mulai lihat orang lain mulai banyak salah, mengkritik ini, orang lain gak ada yang seperti yang dia ingini, semuanya serba salah. Saudara, saya gak meyakini orang itu betul-betul mengizinkan Tuhan berjalan di depan dia. Yang jadi Tuhan siapa? Tapi kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan sediakan sukacita yang berlimpah-limpah. Keadaan yang sulit, hal orang nyebalkan sekalipun, kita masih bisa mengucap syukur. Kita masih bisa memuji Tuhan dengan penuh gairah. Kita nggak pusing, nggak disibukkan dengan pikiran-pikiran yang terus berputar-putar di sini tentang orang lain. Siapa yang mau sukacitanya berlimpah-limpah? Jadikan dia terangmu. Izinkan dia berjalan di depanmu. Siapa yang di sini suka ngelukis? Oh, enggak ada yang suka ngelukis di sini ya. Rasanya kalau ngelihat kanvas kosong itu, pikiranmu juga kosong. Siapa yang suka melukis? Saya tahu Epin suka menggambar dia, melukis. Ada lagi yang suka melukis?
Eta suka ngelukis. Oh, angkat tangan dong tinggi-tinggi yang suka ngelukis. Jangan malu-malu. Saya mau tanya ya, apa yang terjadi ketika kau mau melukis di satu studio ataupun di ruangan kerjamu yang biasa yang kau ngelukis, ya? Dan tempat itu gelap. Gak ada cahaya. Kau gak bisa lihat apa-apa. Kau gak bisa lihat warna apa yang mesti kau taruh di kanvas. Kau bahkan gak bisa melihat kanvas. Tidak tahu apa yang kau akan lukis. Betul gak? Begitulah hidup kita tanpa Kristus. Kita kehilangan keindahan dan kita kehilangan arah kehidupan kita. Nanti coba ya, pulang coba. Nggak usah pakai alat lukis yang ribet-ribet. Coba matiin lampu, nggak ada cahaya sama sekali. Kau siapkan spidol atau kau siapkan clear. Clear tahu clear? You know clear? Bingung yang terjemahin apa ya clear. Terus ambil satu kertas, kau gambarlah, gambar tanpa ada cahaya, kau gambar. Yang ada kau gambar penampakan nanti. Nggak jelas. Kau ingin melukis kehidupanmu dengan indah tanpa Tuhan. Gaje. Hidupmu gaje. Nggak jelas. Kau nggak tahu tujuan hidupmu. Siapa yang percaya kalau kau jadikan Yesus terang hidupmu, maka perjalanan hidupmu seperti lukisan yang indah. Siapa yang pernah ke galeri? Pernah ke galeri lukisan? Saya kalau ngelihat satu lukisan yang indah tuh tahan loh, lama saya lihati. Saya coba bayangin dia ngelukisnya, saya lihat detailnya, waduh. Kalau makin deket ya, kita makin jelas goresannya itu seperti apa. Tapi dari jauh, wah. Ternyata ada goresan-goresan kasar ketika kita kata orang Palembang itu di Pasatinian. Terjemahinlah saro dewe kau. Di Pasatinian ya, ternyata ada goresan-goresan tebal. Ada mungkin yang menumpuk sedikit catnya. Ternyata hidup yang begitu indah. Kalau kita tahu persis kehidupan orang itu dari dekat, kita juga tahu ada goresan-goresan yang dalam hatinya. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia luka, tapi dia terus bersandar kepada Tuhan. Amin? Ada amin? Siapa yang mau hidupmu itu jadi indah? Ya, biarlah orang yang memandangnya dari jauh itu indah hidupmu. Biarlah sahabat-sahabatmu yang dekat tahu bahwa keindahan hidupmu adalah hasil tempaan Tuhan. Yang mungkin kau pernah terluka, kau mungkin merasa tertindih, kau mungkin merasa tertekan dalam hidupmu, tapi saudara-saudaramu gak tinggalkan kau. Saya pernah bodoh, saya pernah salah, saya pernah ditegur habis-habisan. Tapi saya tahu saudara-saudara saya nggak tinggalkan saya. Orang tua rohani saya nggak tinggalkan saya. Itu yang membuat saya tetap kuat sampai hari ini. Amin. Yang ketiga, tanpa Tuhan kita tidak bisa mencapai tujuan hidup. Nggak sampai kita kepada tujuan kita. Tanpa Tuhan, hidup kita dalam gelap,
akan membuat kita tersesat. Orang yang berjalan dalam gelap pasti tersesat, betul nggak? Siapa yang pernah ke Jogja? Angkat tangan yang pernah ke Jogja. Tinggi-tinggi. Gini, tinggi. Terus kasih lihat ke sebelah. Yang kalau dia nggak ngangkat tangan, bilang sama sebelahmu, kasihan deh lo. Dia belum pernah ke Jogja. Yang tahu pernah ke Jogja, kalau ke alun-alun tengah kota, ada pohon 2 besar itu, orang-orang di situ bilang, ayo bisa nggak jalan lewat tengah pohon itu? Lalu matanya tutup sama kuncennya, betul nggak? Sama juru kunci yang jaga itu tempat, betul tidak? Saya ingat SMA itu saya kunjungan study tour, rame-rame kita coba. Saya tuh sudah merasa, saya ini kan atlet sepak bola. Kalau lari lurus ya lurus gitu loh. Saya kan atlet sepak bola, kalau lari lurus ya lurus. Tapi pas ditutup mata, kita pikir udah lurus jalan. Oh udah hati-hati kita jalan, oh hati-hati. Pas dibuka, menceng kemana. Pas dibuka mata kita, loh kok di sini? Begitulah hidup kita kalau tanpa terang Tuhan. Kita pikir kita sudah jalan lurus, kita pikir kita sudah jalan hati-hati, kita pikir kita sudah melakukan apa yang benar menurut pikiran kita. Terjadi apa? Waktu kita buka mata lebar-lebar, kita meleset dari tujuannya Tuhan. Saudara tahu dosa dalam bahasa aslinya hamartia? Meleset dari sasarannya Tuhan. Kalau kita tersesat, kita gagal mengalami kehendak Allah, berjalan tanpa arah, akhirnya apa? Putus asa. Tapi puji Tuhan kita punya firman Tuhan. Firman-Mu terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia pelita, dia terang. Amin. Orang yang berjalan menjadikan Yesus adalah terang hidupnya, dia akan berjalan seturut dengan firman. Apa yang terjadi? Yeremia 29 ayat 11 katakan gini, kalau kita tahu firman Tuhan, kita tahu arahan hidup kita. Kita tahu rancangan Tuhan atas hidup kita. Kita tahu tujuan utama Tuhan atas hidup kita. Dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saya percaya Yesus adalah terang yang menuntun jalan kita. Tanpa Tuhan, kita itu seperti kapal tanpa mercusuar di tengah malam. C.S. Lewis pernah berkata gini, aku percaya kepada Kristus seperti aku percaya kepada matahari. Bukan hanya karena aku melihatnya, tetapi karena olehnya aku melihat segala sesuatu. Kalau saudara percaya kepada Yesus, Dia bukan hanya terang hidupmu.
kau akan dibuat untuk bisa melihat segala hal di dalam terangnya. Ada amin Bapak Ibu? Nah, aplikasinya apa untuk kita saat sekarang ini? Yang pertama, saya mau mengajak kita semua, mari terus hidup dalam terang Kristus. Baca firman tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu lagu sekolah minggu, Sunday school saya waktu kecil, gak pernah lupa saya sampai hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Betul nggak Pak? Pak Anto betul nggak gitu sekolah minggu nyanyi lagu itu? Kalau yang seumur-umuran saya pasti tahu lagu sekolah minggu itu. Doa, baca firman Tuhan tiap hari. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Taati pimpinan Roh Kudus. Taati, pastikan terang itu menyala di dalam hatimu, ya, agar hidup tidak menjadi penuh benturan. Pertama, hidup kita jangan sampai tidak berwarna, hidup kita jangan sampai tanpa arah. Amin. Ayat terakhir, kita baca sama-sama, ayat terakhir. Efesus 5 ayat 8, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi kapan? Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bilang sama orang di sebelahmu, dulu memang kau gelap, sekarang kau anak-anak Tuhan, kau terang Tuhan. Hiduplah dalam terang. Amin. Sekali. Kalau kita tahu Yesuslah terang hidup kita, mari jadikan Yesus selama-lamanya terang hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan berubah. Jangan pernah mau dijual Yesus itu. Jangan dijual kebenaran Yesus itu dalam hidup kita. Amin. Bila perlu kita beli kebenaran itu dengan segala ketaatan, segala kerinduan untuk diubah Tuhan.